believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. It's to the one that keep the passion. Respect, oh yeah. It's to the one that can imagine. Respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, saya melihat dulu kehadirannya ya. Khairul yang Kahar, hadir po. Muhammad, hadir po. Muhammad Afif, Muhammad Akil, Muhammad Fadil, hadir po. Muhammad Iqra, hadir po. Muhammad Zulkifli, ya, sehingga jadi ada beberapa yang tidak hadir, jadi ada 2 orang. Ya. Jadi baiklah ya, jadi sebelum kita memasuki materi pelajaran, karena materi pelajaran kita yang lalu tentang apa? Kita pelajari tentang dakwah, saudara sejata itu nanti sudah menjadi saudara rahasia. Bagaimanakah kompurasi waktu itu? Ya, nah sekarang jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu masih strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu hijrah ke Mesir dan hijrah ke Taif. Sebelum kita memasuki materi, jadi ada tujuan yang kita akan pelajari nanti, yaitu kita akan menganalisis bagaimanakah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ini kita hijrah ke Mesir dan Taif. Kemudian yang kedua yaitu kita akan menjelaskan bagaimana reaksi dan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Kemudian selanjutnya tujuan yang kita akan bahas yaitu menjelaskan bagaimana cara strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya baiklah, jadi saya menjelaskan sedikit mengenai materi yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu masih sambungan pada minggu yang lalu. Jadi kita pelajari pada minggu yang lalu yaitu tentang dakwah dengan dakwah terang-terangan. Nah sekarang kita pelajari yaitu dakwah tentang hijrah ke Mesir. Ya, tentang hijrah ke Mesir. Jadi perhatikan ya. Jadi penindasan karena penindasan kaum kafir Quraisy semakin hari semakin keras. Jadi membuat Nabi Muhammad SAW ini bersama dengan pengikutnya untuk menyelamatkan diri. Bagaimana caranya menyelamatkan diri? Dengan hijrah ke Mesir. Jadi setelah turun
berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu adalah di dunia akan mendapatkan kebaikan. Bahwa Abdullahi Sa'asiyatum mu'minin di dunia ini adalah kebaikan. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Barang siapa yang bersabar, dia akan mendapat pahala yang tanpa batas. Jadi setelah turun surah ini tentang perintah hijrah, maka Nabi Muhammad SAW mulai melakukan hijrah ke Habsyi. Kenapa dia hijrah ke Habsyi? Karena untuk menyelamatkan dirinya dari kaum kafir Quraisy. Dia memilih ke Habsyi karena di Habsyi itu adalah tempatnya orang-orang kuat, adalah keluarganya Nabi, ya kan? Dan di situ keluarganya Nabi. Jadi Nabi memilih untuk pindah ke Habsyi, jadi untuk menyelamatkan diri. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Kafir Quraisy maka semakin khawatir akibat hijrah Nabi ke Habsyi. Kenapa dia khawatir? Mereka tahu Islam menyebar nantinya itu menyebar lagi ya, tambah menyebar. Karena di luar lain Pulau Mekah ya, jadi tambah menyebar. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu? Kaum kafir Quraisy berusaha semakin hari semakin waktu sehari itu mengirim 2 pasukan. Yang mengirim utusannya untuk apa? Yang mengumpulkan juga hadiah-hadiah untuk dibawa ya ke Najasyi. Untuk apa? Mereka ingin merusak hubungan antara orang Najasyi dengan orang-orang yang hijrah. Jadi itulah keadaan kafir Quraisy. Kemudian apa yang terjadi? 2 orang utusan kafir Quraisy pada waktu itu pergi ke Habsyi. Jadi mereka menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habsyi. Mereka meminta agar raja mengembalikan kepada mereka orang-orang yang mereka. Jadi meminta supaya orang-orangnya itu kembali ke agamanya. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Raja Habsyi menolak. Jadi Raja Habsyi menolak. Jadi apa lagi yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Bertambah penasaran lagi karena ditolak lagi. Kemudian karena pada waktu itu semakin hari pertentangan kafir Quraisy semakin bertambah, maka Nabi lagi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang dicintainya. Yang pertama adalah istrinya yang selalu menemani Nabi pada waktu kemudian pamannya Abu Thalib yang selalu dari kaum kafir Quraisy pada waktu itu telah tiada. Jadi kondisi pada waktu itu dinamakan dengan tahun kesedihan. Ya, kemudian setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy ini semakin
Nabi. Semakin hari semakin berani menyakiti Nabi karena dia menganggap bahwa orang yang selalu membela Nabi ini kan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi istrinya yang selalu menemaninya, tidak ada juga pamannya yang selalu melindunginya. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Ini karena dia menganggap Taif itu adalah merupakan kota kedua dari Mekah. Kemudian dari Taif ada barisannya di situ ya. Jadi dia itu mengatakan bahwa di situ salah satu suku Arab yang paling kuat. Jadi dia anggapan Nabi, jika mereka memeluk Islam maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Kemudian apalagi jarak antara Taif dengan jauh lagi. Sehingga Islam dapat menyebarkan Islam. Kemudian apalagi selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia pergi ke Taif untuk dia datang di sana kasihan diri untuk meminta bantuan kepada keluarganya. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Karena di sana keluarganya adalah mereka adalah pembesar ya, pembesar di sana. Tapi apa yang diharapkan Nabi pada waktu itu? Harapan Nabi tidak jadi Nabi Muhammad SAW berharap dakwanya diterima oleh masyarakat Taif, akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan. Kenapa tidak menjadi kenyataan? Karena mereka tidak mau menerima bantuan apapun dan bantuan apapun kepada Nabi SAW. Mereka menolak bantuan kepada membantu Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah yang terjadi pada waktu itu. Nabi datang ke Habsya untuk meminta bantuan kepada keluarganya, tetapi keluarganya tidak ada yang menerimanya, malah mengusir Nabi. Ya pada waktu itu malah mengusir Nabi, dia melempari batu ya oleh pemuda-pemuda. Kemudian Nabi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia duduk menengadah kepada Allah dan menghadap ke langit untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ya, apa perlindungannya? Dia meminta supaya dia dilindungi oleh Allah. Kemudian secara singkat saja ya. Jadi pada waktu itu lalu Rasul mengutus seorang lelaki untuk menemui Musa bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah ke Madinah. Jadi pada waktu itu diterimalah Nabi untuk masuk ke Mekah. Nah sekarang setelah penjelasan singkat tadi, maka sekarang saya akan kasih tugas untuk berkelompok ya. Jadi silakan Anda berdiskusi bersama dengan anggota kelompoknya ya. Jadi silakan menulis. Jadi saya kasih lembar diskusi. Silakan tulis hasil diskusinya. Sekarang sebelum kita mengerjakan ya, jadi silakan berdiskusi ya teman-teman. Ya baiknya kita istighfar dulu. Coba. Astagfirullah. Astagfirullah.
anak sekarang apa sudah selesai? Sudah. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk membaca hasil diskusi bersama dengan teman-temannya. Silakan baca kelompok berapa di kelompok 2? Kelompok 3 kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habasyah. Mereka takut Islam menyebar keluar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya Kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sami. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang Ya sudah, dari kelompok 1. Dan sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan sekarang hasil dari kelompok 2. Baca. Silakan baca kelompok 2. Penjelasan dan pembukaan pada baik kemasyarakat membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah Hasyim al-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kemudian segala kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan Tepuk 4 tangan untuk orang. kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan baca hasilnya. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habasyah. Mereka takut bisa menyebar keluar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya Kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sami. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa semuanya untuk An-Najasyi. Mereka itu melakukan hubungan baik antara An-Najasyi. Iya, sekarang tepuk tangan. Sekarang kelompok 4. Pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan menyelamatkan dari ancaman Kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai tahun ke-9. Setelah meninggal keduanya, orang-orang Kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti. Ya, tepuk tangan. Jadi itulah tadi hasil jawaban dari masing-masing kelompok. Nah, jadi yang tidak aktif, misalkan aktifnya. Jadi itu tadi adalah tugas per kelompok. Sebentar ada tugas mandiri. Ya. Jadi sebelum kita ke tugas mandiri, jadi baiklah saya menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW memilih untuk hijrah ke Habsyi? Karena hijrah ke Habsyi itu adalah tempat ya, itu adalah Habsyi adalah tempat banyak keluarganya Nabi. Kemudian Habsyi adalah tidak jauh dari Mekah, tidak jauh dari kota Mekah. Jadi kalau kaum Kafir Quraisy pada waktu itu khawatir akibat hijrahnya Nabi ke Habsyi, akhirnya kaum Kafir Quraisy beberapa cara yang dilakukan untuk membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini juga kaum Quraisy pada waktu itu dia mengirim 2 utusan yang cerdas dan mengumpulkan hadiah-hadiah untuk apa? Untuk siapa? Untuk An-Najasyi, demi untuk ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang hijrah. Kemudian dikatakan tadi adalah hijrah ke Taif itu adalah tahun kesedihan karena pada waktu itu ada 2 orang terdekat Nabi yang meninggal dunia, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, dan kedua adalah akamanya yang bernama dengan Abu Thalib. Jadi saya kira itulah tadi kesimpulan
Jadi baiklah saya akan memberikan tugas mandiri kepada Ananda. Jadi saya akan membagikan LKPD, lembar kerja sang siswa. Jadi silakan dikerja nak ya. Ya silakan dibagi. Ya silakan dibagi bersama dengan kelompoknya, bersama dengan teman-temannya. Ya sekarang silakan kerja. Silakan kerja. Jadi tugas itu lembar kerja evaluasi. Jadi silakan dikerja. Jadi sudah tadi kita kerja per kelompok. Nah sekarang ada tugas untuk per orang. Silakan dikerja. Gimana, sudah selesai? Ya silakan tugasnya dikumpul. Silakan kumpul. Ya silakan yang Anda mengumpul tugasnya masing-masing. Ya, jadi kalau selesainya tadi kita mengerjakan lembar kerja, maka pelajaran kita untuk hari ini sampai juga sudah selesai. Jadi sampai di situ saya dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa kita pahami bersama. Atau ada yang belum jelas? Sudah? Ya, jadi untuk pelajaran kita selanjutnya, daripada minggu yang akan datang, kita masih mempelajari tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang terakhir yaitu tentang perjanjian awal. Nah sekarang sebelum kita menutup, jadi saya sampaikan kepada Ananda, silakan Anda mencari di misalnya di surat kabar, di majalah, ataukah mendengarkan ceramah-ceramah Islam ya di tempat-tempat umum, membuka YouTube tentang materi yang kita pelajari ini ya, yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Jadi saya kira sampai di sini dulu. Jadi baiklah, jadi pelajaran kita selanjutnya itu tadi tentang perjanjian. Jadi baiklah, saya diri dengan ucapan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita berdoa bersama. Illal ladzina amanu wa amilus
yes, we believe it.